Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan berikan sedikit tutorial tips untuk pemasangan area bak CVT untuk motor Honda Beat Deluxe 2021 atau Honda Beat Deluxe 2020 ya. Barangkali teman-teman ada yang belum paham untuk pemasangan di bagian sini. Untuk para pemula silahkan merapat untuk proses pemasangan di bagian sini ya. Kalau untuk misalkan udah yang mahir dalam proses penggantian pemasangan spare part di bagian area CVT di bagian sini, silahkan abaikan saja dan silakan skip saja videonya ya. Nah, sekarang kita langsung ke proses pemasangan. Nah, sebelumnya di sini ini servis di bagian sini ya. Servis di bagian area bak CVT di bagian sini. Sekalian pembersihan pencucian di bagian area sini dan sekalian kita controlling ya. Kontrol untuk spare part apa saja, komponen apa saja yang sudah mengalami kehausan, oke? Karena kita dapat informasi dari yang punya motor ini kurang performa ya tenaganya, dan sekalian servis dibersihkan. Dan untuk di bagian rem belakang ini bunyi berdecit saat di rem bunyi ngik, saat di rem bunyi ngik ya. Ini di dalam ininya ya, kampasnya ini kotor, banyak debunya, ini sudah kita cuci. Nah, ini sudah kita cuci, kita bersihkan. Di sini tinggal kita semprot pakai angin ya. Ini kotor banget, banyak debunya. Itu yang menyebabkan motor teman-teman berdecit suara saat direm ya. Saat direm bunyi ngik ngik. Dan juga yang kedua bisa jadi di bagian kampasnya ini sudah keras. Kalau misalkan sudah dicuci kayak gini ya, sudah dibersihkan di bagian area pirodo, kalau misalkan direm masih bunyi berdecit, berarti kampas remnya sudah mengeras ya di bagian kampas pirodonya. Oke, baiklah langsung saja ke proses pemasangan. Nah, ini yang diganti untuk sementara di bagian sini ya, karena untuk permasalahannya banyak. Nah, yang penting saja dulu loller ini sudah rusak parah di bagian slider di bagian slide piece ini parah ya. Ini yang parah nih, bunyi berisik di bagian sini ya. Kadang-kadang ada bunyi berisik di bagian sini karena slider goyang tak ke bagian sini. Nah, untuk selanjutnya di bagian kampas ganda juga ini sekedar kita informasikan kepada yang punya motor, kampas ganda ini sudah kita cek, kampas ganda sudah mengalami kehausan. Kampas gandanya sudah haus, udah tipis ya. Kampas ganda sama pibel sudah retak-retak. Nah, pibel sudah retak-retak, cuman kita meminimalisir biaya dulu untuk sementara. Nanti PR-nya tinggal ganti kampas ganda. Kampas gandanya jangan yang biasa, yang KW-KW jangan. Percuma nantinya ke motor kurang performa, angkatan awalnya selip karena keras di bagian sininya nih. Kalau pakai yang imitasi, lebih baik pakai yang ori ya. PR-nya ini kampas ganda sama pibel, udah itu doang untuk di bagian area CVT ya. Kampas ganda sama pibel, karena untuk di bagian lorer ini sudah diganti. Sama slider di sini udah yang diganti. Di bagian sini grease setempet yang dihususkan untuk area di bak CVT, karena untuk setempet di bagian sini jangan sembarangan, jangan setempet asal-asalan. Kalau pakai setempet asal-asalan dia akan lumer ya, lumer nanti melumasi ke bagian area CVT, nanti selip, performanya kurang ya. Dan di bagian loller ini diganti, ini yang original. Nah, baiklah langsung saja ke proses pemasangan. Yang pertama kita pasang nih. Dari mana dulu kita mulainya terserah sih, bebas, mau dari lumah loller dulu boleh, dari kampas ganda dulu boleh ya. Kita mulai dari sini aja dulu nih, dari kampas ganda nih. Ini kampas gandanya sudah tipis tapi masih bisa digunakan, terkecuali sampai habis di sininya, kampasnya habis bener baru berbahaya, nanti akan ngerusak ke bagian sini, kemakan karena pergesekan antara aluminium di bagian kampas ganda dengan loncengnya, dengan piringannya. Kalau masih ada kampasnya kayak ini masih bisa dipakai untuk sementara ya. Tapi kalau lebih bagusnya sih diganti, lebih bagusnya. Nah, kita kasih stempet di bagian sini. Ini stempet untuk motor Yamaha juga bebas, nggak apa-apa, yang penting stempet yang dikhususkan untuk di bagian area CVT ya, stempetnya. Kalau pakai yang Yamaha di sini ada puli primary dan puli secondary ya. Secondary sip ini untuk puli belakang, kalau primary sip ini untuk puli bagian depan. Oke. Untuk memasang puli bagian belakang kita pakai secondary sip karena tekstur grease-nya ini berbeda. Oke. Nah, pertama di sini kita kasih stempet, jangan terlalu banyak, yang penting ada pelumas supaya pergerakan di bagian kampas ganda ini fleksibel, bisa bergerak, mengikutin. Saat RPM tinggi dia ngebukanya enak, lancar, tidak keras.
Dan di bagian sini, di bagian karet bantalan kampas ganda, ini juga kasih ini setempet, tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja kayak gini. Sekedar peluma supaya buka tutupnya kampas ganda, bergeraknya kampas ganda ini bisa bergerak enak, lancar. Nah, kayak gini, celok. No, ya. Ini nanti kita jelaskan untuk cara kerjanya, sedikit kita perjelas. Tapi kita tidak jelaskan secara detail ya, karena durasinya nanti lama. Nah, pasang kayak gini, celok ya. Ini saat RPM bawah, ya, mulai naik ke RPM tinggi. Fungsi di sini dikasih grease ya, supaya geraknya lancar. Saat dia berputar, karena ada gaya sentrifugal di bagian sini. Karena putaran yang agak tinggi, RPM tinggi, dia akan ngebuka, celok, celok. Jadi lancar bukanya, buka tutupnya lancar, lebih mencengkram ke bagian sini nantinya, ke bagian mangkok. Ya, kalau di sininya lancar. Kalau misalkan teman-teman menjumpai macet di bagian sini, bisa teman-teman perbaiki supaya dibuat lancar kayak gini. Oh, semuanya, ketiga-tiganya. Ini harus seimbang ringannya. Karena kalau tidak seimbang ringannya, nanti kampasnya akan kemakan sebelah. Kalau misalkan satu macet, yang dua ini yang bekerja, yang satu yang macet, otomatis yang ini akan selalu tebal dan ini akan menipis. Tapi kalau dilihat dari bentuk kampas gandanya, ini makannya rata karena tipisnya semuanya rata habisnya. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang nih pegas. Untuk pemasangan pegas ini ada yang panjang dan ada yang pendek nih di bagian sini. Ini yang panjang letaknya di bagian sini. Nih sebelah sini dalam tuh. Ini yang pendek di sini. Ini semuanya ada 3 biji. Yang dalam yang panjang di sini, yang pendek sebelah sini. Sama tuh, sini dan di sini. Oke. Untuk pemasangannya kita membutuhkan pakai obeng min kecil, ya, obeng min kecil atau pakai ruji yang sudah diruncingkan. Nih, pakai ruji yang sudah diruncingkan kayak gini. Ini mempermudah untuk proses pemasangan. Bebaslah untuk memasang di bagian sini, bebas terserah. Ya, untuk pemasangan di bagian sini yang penting tujuan kita memasang pegas ke bagian sini. Yang penting pegas ini terpasang gimana pun caranya. Tapi untuk mempermudah, kita kasih tips pakai ruji kayak gini, diruncingin, pas tarik kayak gini. Ini langsung masuk nih, enak. Slak, tuh, ya, mudah tuh. Nah. Sang. Kan mudah tuh. Tuh. Ya, mudah. Nah, selanjutnya kita pasang di bagian sini. Ini untuk pemasangan di bagian sini. Ini jangan kebalik. Kalau untuk bawaan unitnya, untuk pemasangan unitnya nih, ini ada yang tumpul dan ada yang runcing. Kalau yang runcing letaknya di atas kayak gini, yang tumpul letaknya di bawah, oke? Jangan kebalik. Tapi untuk pemasangan di sini kebalik juga, sebenarnya tidak masalah. Tapi alangkah baiknya kita pemasangan sesuai bawaan unitnya. Untuk pemasangan di bagian sini, nah, kita sedikit kasih masukan untuk pembukaan di bagian sini. Jangan sekali-kali menggetok pakai palu di bagian sini nih, ya, bagian sini. Tek, tek. Kalau menggetok di bagian sini, ya, resikonya nanti. Nah, di sini kan ada senap ringnya, penguncinya. Kalau misalkan getok di bagian sini, nanti dudukan celah untuk pemasangan di bagian sini nih, ini akan hilang. Ya, akan hilang sehingga untuk pemasangan di sini nanti akan kesulitan, susah. Nanti kalau di bagian sininya rusak, mau tidak mau harus ganti sepaket di bagian sini. Ya, tujuannya servis, membersihkan dan mengakibatkan kerusakan, nantinya keluar uang lagi untuk beli spare part yang lain. Oke. Untuk pembukaan di bagian sini jangan sekali-kali menggetok di bagian sini. Untuk melepas di bagian kampas ganda, untuk di bagian segitiga di bagian sininya. Oke. Sekarang kita pasang. Kalau untuk pemasangan, kita kasih ketok kayak gini, pakai yang bolong nih, bertujuan supaya di bagian tonjolan ininya ini tidak terpukul, makanya pakai yang bolong nih, tuh, supaya masuk. Nah, kalau keras pakai ini, pakai gini, taruh di bawah, pukul pakai tang juga boleh, pakai tang kayak gini. Nah, tuh, ya, semua. Tuh, ya, ini ada celah untuk pemasangan senap ring. Kameranya tidak fokus. Nah, untuk
pemasangan senap ring juga ini jangan kebalik. Dimana yang tumpul bagian senap ring nih penguncinya, yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing di atas. Setelah kayak gini tinggal tekan pakai tang. Nah, masuk mudah. Semuanya kayak gitu prosesnya. Pukul lagi. Nih, pakai yang bolong. Bertujuan supaya tidak rusak. Tuh. Ya, yang tumpul di bawah, yang runcing di atas. Nah, masuk. Terakhir satu lagi. Nah, ya tuh. Nah, ya, setelah terpasang seperti ini, nih, dipastikan ini bergerak. Nah, bergerak kayak gini. Nah, bergerak semuanya, ketiga-tiganya. Oke. Bagian sini selesai. Lanjut kita pasang ke bagian puli sekundari, bagian belakang. Pasang kayak gini. Klep. Untuk pemasangan di bagian sini ini bebas bolak-balik mangga, bebas, tidak masalah. Ya. Bolak-balik bebas, tidak masalah. Loh. Karena sama diameter ujung dengan yang bawah ini sama. Sekarang pasang ini. Set. Nah, untuk pemasangan di bagian mur di bagian sini, ini juga jangan kebalik nih. Ini yang runcing dan yang tumpul. Yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas. Oke. Injek pakai kaki kayak gini. Nah, ini diusahakan pakai tangan dulu. Setelah masuk setengah derat, baru kita pakai kunci. Karena kalau sebelum masuk pakai tangan langsung pakai kunci biasanya selek. Ini harus masuk dulu setengah setengah ini. Nah, setelah masuk setengah baru pakai kunci. Jadi aman, tidak akan selek. Nah, kan mantap. Nah, untuk di bagian sini ini selesai. Ini sudah kinclong, sudah bersih, ya. Selanjutnya kita pasang di bagian area puli primer, puli depan rumah roller. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, sekarang pemasangan roller. Nih, ini untuk pemasangan roller. Nah, di sini ada yang tumpul, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Tertutup, terbuka. Nah, dimana untuk pemasangan jenis motor yang kode platnya Oja, untuk Beat Deluxe 2020, Scoopy 2020, Scoopy 2021, 2020. Untuk yang rollernya tertutup kayak gini, ya, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nih, untuk pemasangannya, ini posisinya kayak gini, di dalam kayak gini nanti nih ya. Ini akan berputar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, ya, berputarnya ke depan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, ya. Dan untuk pemasangan di bagian sini, nih. Tuh. Ini yang tertutup letaknya di bagian sini. Selek semuanya. Ya, yang tertutup letaknya di bagian sini semuanya. Nah, ngadep ke sana. Klep. Nah. Ya. Tuh, sana. Karena sejatinya untuk putaran di bagian sini yang ada daya beban tahanan tekanan yang paling berat saat mesin berotasi berputar, ini sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ini berputar set ke depan.
saat berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, semakin kencang puli primer berputar, semakin kencang pula tekanan ke bagian yang tertutup ke bagian sini. Ya, kalau yang terbuka dipasang di sini, nanti ininya akan kemakan nih, rumah rollernya akan dalam. Karena saat mesin berotasi berputar lebih kencang, ini yang terkena beban putaran yang berat, tekanan di bagian sini. Makanya yang tertutup letaknya di sini, bertujuan supaya tidak rusak di bagian rumah rollernya. Oke, saya kira sudah jelas, tidak perlu dibahas. Silahkan ikuti saja proses pemasangannya. Ini sesudah teman-teman sudah enak, ini sudah matang pemasangan kayak gini. Melalui proses pemikiran yang lumayan agak pusing untuk mikirkan di bagian sini, ya, cara kerja di bagian sini. Jadi teman-teman tinggal praktekkan saja pemasangan kayak gini, tidak usah pusing-pusing, tidak usah mikir-mikir. Ini sudah melalui proses pemikiran saya. Oke. Sekarang pasang di bagian sini, slide piece. Nah, di bagian sini juga ini harus kencang. Nih. Kalau longgar ini akan menimbulkan suara berisik. Lotok ya. Nah, kameranya, nah, ya, data kameranya, handphonenya dimatiin. Biasanya kalau datanya dinyalakan, HP-nya panas. HP-nya panas, jadi videonya mati sendiri. Ngerekod kita keganggu, nanti mati. Kita bicara jauh, dan saat kita mau upload videonya cuman separuh. Nih. Kita pasang, ini barangkali yang punyanya nanti mau praktekkan bongkar pasang sendiri, mangga bisa tonton, lihat videonya. Nah, sekarang kita kasih setempet. Ini setempet yang untuk puli depan, puli primer. Ini kita kasih setempet di bagian sini supaya pergerakan di bagian bossing, ini ringan. Ya. Mengurangi resiko pengikisan di bagian sini. Ini jangan terlalu banyak juga pengasih grease di bagian sini, karena nantinya bisa lumer juga kalau terlalu banyak, walaupun grease yang dikhususkan untuk di bagian area CVT. Ya, cukup, jangan terlalu banyak. Nah, sekarang pemasangan di bagian sini, di bagian spacer, nah di bagian sini, ini bebas, bulak balik pun mangga bebas, ya. Pasang, selok. Nah, sekarang pasang. Ini juga bebas, mau kayak gini nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa, yang penting ini pada masuk ketiga-tiganya. Nah, kayak gini. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal kita masukin doang. Nah, sebelum kita masukin, ini penting nih. Sering terjadi macet di bagian bossing, di bagian sini melepas bossingnya susah. Kita kasih stempet di bagian as, kruk as di bagian sini. Jangan terlalu banyak juga, yang penting ada pelumas lah, jangan terlalu kering, untuk mengurangi resiko kemacetan di bagian bos. Sang. Slek. Nah, ya. Setelah kayak gini, tinggal kita pasang pibel. Nah, ini pibel diusahakan kalau untuk pembongkaran di bagian sini cucinya pakai air, ya, untuk pibel. Ya. Pakai air supaya si pibel ini menjadi, kembali lagi, karetnya fleksibel, supaya agak fleksibel, agak tidak keras kalau pakai air. Kalau pakai bensin nantinya untuk pencucian di bagian pibel ini bisa keras pibelnya. Pasang. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, nah, untuk di sini tidak ada rotasinya. Kalau misalkan motor-motor selain motor ini biasanya ada rotasinya, tanda panah. Kalau untuk ini bolak-balik pun mangga, tapi ngikutin angka nih. Kita bacanya dari sini 23 kodenya nih. A nih kayak gini, jangan kayak gini. Kebalik angkanya kayak gini. Sekarang pemasangan kipas puli primer. Ini di bagian rumah roller, dan kipas puli rumah rollernya masih lumayan bagus. Nah, untuk motor ini di sini tidak ada ring. Nah, langsung ini
Padahal. Nah, ini untuk lawan gigi pinion selak. Di sini ada ring nih. Selak. Nah, langsung mur 22. Nah, selanjutnya di bagian sini untuk pengencangan di bagian sini. Ya, ini agak ditarik nih. Ini setelah mentok pakai tangan tarik ke belakang. Bertujuan supaya saat kita kencangan si rumah loler yang dalam tidak maju. Kalau maju ke depan nanti rumah lolernya sudah kita susun tadi berantakan nantinya. Ini kita kencangkan. Ini sambil didorong, tahan gini. Nah, cukup. Nah, selanjutnya kita pasang puli belakang. Nih, puli belakang di sini kita kasih stemplet di bagian sini untuk mengurangi resiko kerusakan di bagian bearing. Di sini ada 2 bearing, bearing bambu dan bearing sudah presan. Nih, kita kasih jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Karena kalau terlalu banyak juga akan mengakibatkan resiko lumer nantinya. Nah. Bagian dalamnya nih. Selanjutnya kita pasang. Nah, kita tangannya dibersihin dulu. Ini ada sisa-sisa grease, nanti saat proses pemasangan penarikan grease masuk ke sini. Ya, nih kita bersihkan. Sekarang pasang. Lo pakainya gini kuat tak? Gantung. Tak gantung na para manuk ta. Kunci. Nah, tarik, pasang. Set. Ini tarik nih. Slek. Nah, supaya masuk. Slek. Nah, sekarang kita masukin pasin. Nah, ya. Tuh. Sekarang mangkok ganda. Di sini ada ring. Sekarang di sini mur 19. Kita kencangkan. Nah, ya. Setelah kayak gini bisa kita nyalakan ya, kita nyalakan supaya si pibel kembali pada posisi normalnya nih. Si pibel ini kan kendor, setelah dinyalakan dia akan kembali ke posisi normalnya. Oke, kita nyalakan. Ya, nih cukup ya, karena kalau dinyalakan lama-lama ini berisik, knalpotnya dilepas. Nah, ini sudah kembali kepada posisi normalnya tuh ya, normal sudah. Oke. Sebelum kita pasang di bagian sini, teman-teman biasanya lupa nih untuk pengencangan di bagian sini. Ini pastikan sudah kencang kedua-duanya, oke. Selanjutnya kita pasang. Nah, untuk di bagian sini ini kasih stempet di bagian sini. Ini untuk mengurangi keausan di bagian bearing bak CVT. Ya. Nah, kasih kayak gini. Dah. Dan bagian bosing di bagian sini nih. Biasanya mukanya macet. Bosing ini. Ada 2 bosing, satu ini 1 2. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal kita pasang. Ya, pasang. Paskan, kita kameranya kita taruh sini. Pas. Selanjutnya untuk baut di bagian sini ya, ini bautnya nih, ini sekelilingnya nih, sekelilingnya ini diameter bautnya sama. Jangan takut keliru untuk diameter bautnya sama. Kalau misalkan lebih meyakinkan lagi nih, sebelum kita kencangkan saat kita masukin kayak gini klep, ini ada celah 1 cm di sini. Celak 1 cm berarti itu kepunyaannya, oke? Nih, sang.
selanjutnya yang di sini ini pakai dalam. Ini juga sama diameter bautnya, ya, sama saja panjangnya. Diusahakan yang tengah dulu yang kita kencangkan. Slok sama dua yang ini. Nah. Setelah ini baru semuanya. Nah, untuk pengencangan di bagian sini, ya, kalau yang belum terbiasa pakai impact ini bahaya, bisa-bisa patah di bagian bautnya, ya, karena torsinya sudah terbiasa piling, pakai piling, ya. Torsinya ini bisa diatur cuma dua doang, tinggi, torsi paling maksimal, dan torsi yang paling minimal, ya. Kita menggunakan torsi yang paling minimal dan pakai perasaan, ya. Kalau misalkan belum kekuasai di bagian perasaan untuk impact di bagian sini, kekencangannya seberapa, ini akan patah bautnya. Kalau oke, kalau untuk pembukaan tidak masalah, tapi untuk pemasangan kalau bisa, kalau pemula ini diusahakan pakai kunci T aja ya, pakai perasaan, jangan pakai impact. Nah, selanjutnya kita pasang di bagian sini, ya. Nah, kenapa kita buka di bagian sini? Karena untuk jenis motor Honda Beat 2020-2021, ya, untuk pembukaan di bagian baut area CVT di sini harus buka di bagian sini. Karena ada dua baut yang terhalangi oleh tutup cover di bagian bak CVT di sini. Satu, ya. Cuman satu, maaf, bukan dua, satu ini doang nih. Ya, satu yang terhalangi. Oke. Nah, sebelum kita pasang di bagian ini supaya jelas nih pemasangan di bagian sini. Di sini ada dua baut. Bautnya diameternya pendek-pendek. Nah, ya. Ini di sini satu. Penahan kabel, sekun kabel, kabel rem, dan di bawah di sini satu nih. Nih, tuh, ya. Ini satu. Ini yang sering terjadi selek di bagian sini. Karena di sini deratnya tipis. Ya. Jadi pakai torsi pengencangannya ini harus benar-benar pakai perasaan di bagian sini. Yang dua ini. Nah, cukup. Karena ini untuk menahan kabel doang fungsinya. Nah, tuh. Ya. Selanjutnya pasang ini. Plug. Nah. Ini pakai kunci L. Kalau nggak salah kunci L5 kayaknya ini. Ini. Kunci L5. Nah. Ya, ini kunci L5. Ini angkanya sudah hilang. Tapi ini yakin kunci L5. Nah, dan juga teman-teman ya di sini ini pasti ada aja kontroversialnya. Untuk pembukaan di bagian seperti ini ada yang pasti ini ada yang ngomong, tak usah buka-buka di bagian sini. Oke, tidak usah buka-buka di bagian sini. Kita lakukan ke bawah, kendorkan di bagian sini, digeser, bisa ngelepas baut di bagian sini. Ya. Cuman kita lebih maksimal lagi buka. Dalaman ini kotor, di bagian tutup cover di bagian sini dalamnya kotor. Sekalian kita bersihkan, oke? Ya. Kita bersihkan. Kalau misalkan dibuka di bagian sini doang, ini tidak dilepas engkolannya, covernya tidak bisa dilepas. Otomatis untuk pencucian di bagian belakang cover di bagian sini ini akan kesusahan, tidak maksimal proses pembersihannya, oke? Makanya kita buka. Dan jelas. Nah, setelah kayak gini, nih ya. Ini pasang di bagian sini, jangan terlalu tinggi kayak gini. Ya. Ke bawah juga jangan kayak gini. Ini harus pas sejajar dengan lubang ini nih. Di atas lubang ini dikit. Nah, segini. Ya. Kalau terlalu atas kayak gini,
Nah, ya, lebih tinggi daripada lubang ini. Nih, ya, atasnya sang. Sebenarnya ke atas juga nggak apa-apa, ke bawah juga sedikit nggak apa-apa, cuman kelihatannya jelek. Ya, ini kunci 12. Nah, cukup. Nah, selanjutnya kita tinggal proses pemasangan di bagian kampas rem pirodo, bagian pelek ya. Pelek ini sudah kita cuci, kampas rem sudah kita cuci. Cuman di bagian sini ini belum kita cuci, belum kita bersihkan nih, masih banyak debu tuh. Ya, untuk pemasangan di sini tidak kita tutorialkan, oke? Nah, sekalian di sini kita jawab pertanyaan teman-teman semua nih. Ya. Untuk takaran oli Bit Deluxe 2020-2021, ini takarannya 650 mili. Dan ada di komentar yang menanyakan, gimana bang kalau misalkan olinya kurang dari 650, misalkan 620 atau lebih, misalkan 700 mili misalkan, ya. Menurut saya, ya, jangan neko-neko lah. Pergantian oli sesuai takarannya saja, jangan dikurangin, jangan dilebihkan, ya, karena dikurangin tidak baik, terlalu berlebihan juga tidak baik, ya. Lebih baik standarnya saja. Kalau dari pabrikannya 650 mili, kasih 650 mili, ya. Dan juga ada yang ngomong di komentar, ya, karena sebelumnya saya pernah tutorialkan untuk penggantian oli Bit Deluxe 2021-2020, ya. Jika pergantian filter, pembersihan di bagian filter di bagian sini, takaran olinya katanya 800 mili, enggak, ya. Karena untuk filter di bagian motor ini letaknya di atas, ya. Mau proses pembersihan filter maupun tidak pembersihan filter, tetap takarannya 650 mili, ya. Karena ini letak saringannya di atas filternya. Lagi pula untuk di bagian saringan di bagian sini tidak seberapa, cuman beberapa tetes di bagian sini. Kalau dikuras di bagian sini, di bagian pembuangan oli, ya, ini filter ini olinya akan turun ke bawah. Logikanya karena pembuangan oli dengan filter letaknya lebih tinggi dibanding filter, dibanding pembuangan oli, ya. Pembuangan oli letaknya di bawah. Saat kita kuras di bagian oli, logikanya, ya, ini di bagian filter juga akan turun, terkecuali filter letaknya di bawah, pembuangan olinya di atas, baru masuk logika. Kalau pergantian filter, kalau pembersihan di bagian filter, kasih 800 mili, baru masuk logika. Kalau letak filternya lebih bawah daripada pembuangan, ya. Sedangkan ini pembuangannya di bawah, filternya di atas. Saat kita buang oli, otomatis oli yang ada di bagian filter akan turun ke bawah. Oke, saya kira sudah jelas. Ini juga kalau misalkan menonton, karena penjelasannya ada di akhir. Kalau menonton full pasti ketemu jawabannya. Kalau tidak menonton full videonya, mungkin yang menanyakan di komentar tidak akan tahu di bagian sini, penjelasan di bagian sini, ya, jawabannya. Dan untuk takaran olinya bisa kita gunakan ini oli MPX 2, oli mesin, kan ini takarannya ada 0,8 atau 800 mili. Untuk mesin kita kasih, untuk mesin nih kita kasih 650, dan untuk kardan bisa ngambil dari sini, dari sisanya masukin ke kardan, ya, 120 mili masukkan ke kardan, ya. Karena gini, setiap oli mesin bisa dipasang di kardan, tapi setiap oli kardan itu tidak bisa dipasang oli mesin. Kenapa? Ya, karena oli mesin yang dikhususkan untuk mesin, ya, bisa dipasang ke kardan karena pelumasannya maksimal, ya. Pelumasannya. Kalau oli kardan dipasang ke mesin tidak bisa, karena oli kardan dikhususkan untuk kardan yang tidak ada pembakaran untuk di bagian kardan. Tapi oli mesin dipasang di kardan bisa. Oli mesin untuk tahan panas karena ada pembakaran di bagian mesin. Tapi oli kardan tidak ada pembakaran di oli kardan, makanya oli kardan tidak bisa dipasang ke mesin. Tapi oli mesin bisa dipasang ke oli kardan. Oke, saya kira jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Sedikit tutorial bagi pemula. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor, ya.
Sebagai manusia biasa ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangannya. Saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru